Hai Gemini, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Maret. Happy New Year. Bingung kan lo? Gue ngasih selamat tahun baru sekarang. Untuk astrologi, Maret memang tahun baru ya. Karena secara Aries itu bulan zodiak pertama dan Pisces adalah zodiak terakhir ya. Maret itu loh tahun barunya bagi para astrologi. Di astrologi, maksud gue astrologers, whatever, lo ngerti lah maksud gue. By the way, seperti biasa gue akan jelasin, prolognya bakalan panjang, kalau kalian udah terbiasa tinggal skip aja. Bacaan ini timeless dan general. Timeless artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini dan message-nya resonates buat kalian, adalah waktu yang tepat untuk kalian nonton. General, tidak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Crosswatcher, siapapun yang dealing dengan Gemini, kalian welcome untuk join, karena kita suka ketukar, atau lebih tepatnya buat gue, kita suka mengadopsi, saling mengadopsi energi ya. Tergantung intensitas kita, hubungan kita dengan seseorang. Dan ini bacaan ini untuk Gemini Sun Sign, Gemini Rising atau Ascendant Sign, Gemini Venus, Gemini Moon, dan Gemini Mars. Jadi kalau memang nggak sesuai, gue saranin untuk nonton salah satu dari sign itu ya, mana yang lebih sesuai dengan situasi kalian. Dan kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue itu ada link dari Just Astrology, itu free. Kalian tinggal isi data-data kalian dan kalian akan punya berchart kalian. Kalau emang tempat lahir kalian nggak ada, kalian Google aja. Banyak kok di Google itu apa namanya, sumber-sumber gratis ya untuk bercari berchart. Dan gue mungkin dan gue ngeluarin di sini 12 kartu sesuai dengan berchart. Rumah 1, rumah kedua, rumah ketiga, atau mungkin lebih gampangnya kali ini tidak gue jelaskan rumah ke 1, rumah kedua, rumah 3, tapi mungkin lebih ke rumah zodiak ya. Jadi tergantung, kalau gue bicara dengan Gemini, artinya Gemini ada di rumah pertama gitu. Dan sebenarnya gue juga lagi dalam proses untuk membuat pengenalan tentang rumah-rumah itu, house 1, house 2, house 3, rumah 1, rumah 2, rumah 3, segala macam ya. Jadi kalau emang kalian belum subscribe dan mau tune in sambil nunggu, silahkan subscribe. Langsung aja. Ini semua udah gue pre-shuffled ya. Dari Mystical Shaman, untuk Oracle Message dari Mystical Shaman, nama Wisdom of the Oracle. Terakhir akan gue tambahin dari Divine Wisdom Cards, Conversation with God. Oke. Dan nantinya akan ada klarifikasi dari beberapa kartu yang memang butuh klarifikasi, tapi tidak di sesi ini. Gue undang kalian semua kalau memang resonates untuk lanjut ke extended reading, yang mana kalian bisa dapatkan aksesnya melalui Karya Karsa atau menjadi member. Semuanya ada di box description gue tertulis, atau link-linknya semua ada di situ. Atau mau personal reading, boleh banget. Ada email gue juga di situ. Bahkan nih, nomor telepon gue juga ada. Oke? Langsung aja, bagaimana dunia melihat kalian, atau bagaimana orang lain melihat kalian. The World. Ini energi Aquarius. Sesuatu yang memang sudah selesai. The World. Siklus itu udah kelar. Ya. Dan ini energi Aquarius. Dan di rumahnya Aquarius, kalian dapat Knight of Cups. Buat gue itu Knight of Cups tuh energinya ngedate, berkencan, aksi, ngajak ngedate orang, suka. Tapi di Aquarius itu ada Saturn, Jupiter, dan Mercury. Saturn sama Jupiter itu planet karma, planetnya karma. Ya. Tentang keduniawian,
tentang wisdom dan filosofi, higher education untuk Jupiternya, dan keberuntungan itu sendiri. Sedangkan Merkuri tentang mindset kita, ya. The world, semuanya itu kelar. Bagaimana orang lain melihat kalian, kalian sudah oke. Sepertinya begitu. Maksud gue, di rumah value, nilai, material possession, income, termasuk money, ya. Eight of Cups. Kalian punya tendensi untuk meninggalkan segala sesuatu yang tidak memuaskan atau tidak memenuhi kebutuhan emosional kalian. Entah itu harta itu sendiri, entah itu pekerjaan. Ini di rumahnya Leo, tentang komunikasi ke lingkungan terdekat kita, mindset kita, juga tentang segala wawasan atau keyakinan yang kita pegang hingga saat ini, juga persepsi kita. Kalian dapat Ace of Swords kebalik. Ace of Swords kebalik itu informasi yang terpendam. Informasi yang terpendam artinya tidak mencerahkan, belum dapat pencerahan atau tertunda, sehingga dalam mengambil keputusan pun tertunda. Karena mungkin ada konflik di situ. Semoga bukan kognitif dissonance, ya. Belum bisa menerima, sehingga belum bisa menerima kenyataan atau informasi atau data, fakta untuk mengambil keputusan. Jadi belum tercerahkan gitu, ya. Sehingga segala informasi itu masih mendem. Untuk di rumahnya Virgo, kemarin kita ngelewatin full moon Virgo, ya, tanggal 27. Dan rumahnya Virgo ini buat kalian adalah home, family, dan fondasi. Judgment. Energinya Scorpio. Ini kesempatan kedua untuk memperbaiki penilaian kalian atau sudut pandang kalian dan mencoba dengan approach yang berbeda. Energinya Scorpio. Sedangkan di rumahnya Scorpio sendiri kalian dapatkan Eight of Wands. Ini tentang fast communication. Ini tentang travel, pergerakan. Yang mana itu energinya Sagittarius. Sagittarius itu di relationship kalian. Dan di rumah Sagittarius kalian dapat strength, energi Leo. Kalian diminta kuat. Segala hal yang berurusan dengan relationship atau partnership, ya. Ini energi Leo. Sedangkan di rumahnya Leo kalian dapat Ace of Swords, ya kan? Masalah komunikasi, masalah mindset dan persepsi. Informasi yang terpendam. Bukan informasi yang terpendam, informasi atau kenyataan, realitas, fakta yang mendem. Kurang lebih begitu. Untuk aktualisasi diri kalian, intelektualitas, untuk kreativitas anak-anak atau masa kanak-kanak kalau belum punya anak, dan juga untuk memulai sesuatu yang baru tentang romance, tentang love affairs, kalian dapat Seven of Wands. Kalian berusaha memperjuangkan dan bertahan apapun yang kalian yakini saat ini. Makanya Ace of Swords itu kebalik. Kalian masih belum bisa menerima
Jadi informasi itu mendem. Di keseharian dan kesehatan kalian, Eight of Wands. Ini rumahnya Scorpio. Kalian butuh gerak, kalian butuh travel, kalian butuh komunikasi. Mengkomunikasikan. Movements, lebih tepatnya. Untuk di relationship, di rumah Sagittarius, ya, kalian dapat strength. Hari ini, by the way, Moon di Sagittarius. Kalian minta untuk kuat dengan apapun relationship yang kalian hadapi sekarang. Karena banyak informasi yang harus dijabarkan untuk mendapatkan pencerahan itu sendiri, untuk bisa menerima. Untuk masalah finansial, people's money, ya, warisan, pajak, rumah, properti, seks, merging, misteri. Kalian dapat Four of Swords. Kalian lagi kontemplasi. Mungkin kalian baru saja mengalami kekecewaan. Kalian lagi mencoba memahami pelajaran apa yang kalian bisa dapati dari kekecewaan itu. Dengan berkontemplasi, membangun visi ke depannya dengan apapun pemahaman yang kalian capai, kalian dapatkan. Untuk di rumah travel, masih di rumahnya sekitar Capricorn, ya, di rumah finansial dan segala macam tadi, Four of Swords tadi. Ini kan rumahnya Capricorn, ada Pluto di situ. Itu transformasi itu sendiri. Pluto lagi di rumahnya buat kalian, ya. Jadi ada transformasi di situ memang. Masalah finansial, pajak, dan tetek bengek gitu. Untuk di rumah Aquarius, di rumah travel, wisdom, filosofi, hukum, foreign, segala sesuatu yang asing, baru, juga higher education, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan latar belakang. Kalian dapat Knight of Cups. Kalian akan mencoba mengerti, ya. Kalian mencoba mengerti, mengambil tindakan yang lebih membuka diri, membuka hati, ya. Untuk di rumah status sosial, reputasi, profesi atau karir, dan long term goals, kalian dapat Page of Pentacles. Kalian kembali lagi menjadi student. Kalian mencoba untuk mempelajari segala hal yang memang bisa membantu dan nge-support kalian untuk merealisasikan apapun yang visi mimpi kalian menjadi nyata. Jadi intinya kayaknya kalian fokus pada pekerjaan sih. Untuk di rumahnya Aries, di rumahnya Aries, ini tentang network, friendship, teknologi, kemanusiaan, keadilan sosial, dan harapan-harapan. Kalian dapat The Sun. Keren. The Sun itu energi Leo, ya. Tapi mataharinya lagi di Pisces. Di rumah Pisces ada Page of Pentacles. Ya, kalian lagi happy mempelajari hal-hal baru. Mempelajari potensial-potensial baru yang bisa mengembangkan karir kalian dan visi kalian untuk mencapai visi kalian. Tapi ya, hati-hati.
dengan mindset dan persepsi kalian sendiri, dengan memendam segala hal yang kalian tidak bisa terima. Di rumahnya Taurus, di rumah ke-12, di rumah terakhir, yang mana itu di rumahnya karma, alam bawah sadar, limiting beliefs, ending, closure, spiritual, supranatural, ya, segala hal yang sifatnya supranatural, ya. Kalian dapat Three of Swords, kekecewaan atau sakit hati. Dan di rumah Taurus itu ada Uranus, ada Lilith. Segala hal yang kalian pendem itu minta keluar. Dengan Uranus juga di situ. Dan itu akan berdampak juga dengan finansial kalian. Sangat. Jadi kalau memang ada karma di situ, lebih baik dikelarin. Ya, karena dampaknya ke sisi finansial. Alright. Dari alam bawah sadar kalian dapat Three of Cups. Entah kalian berurusan dengan 3 orang, entah kalian berurusan dengan pihak ketiga, atau ada pihak ketiga di hidup kalian, atau kalian pihak ketiga itu sendiri, atau ini tentang gosip, atau tentang hanging out, party-party, reuni. Six of Wands, akan ada pengakuan, atau kalian akan diakui oleh orang banyak. Pengakuan diakui, ya, mungkin ada pengakuan tentang pihak ketiga atau berusaha dengan orang ketiga, ya, di relationship, entah itu partnership, entah itu business partner. Yang jelas mungkin ada pengkhianatan juga ya. Ini energi Leo by the way, ya, energi Leo. Dan di rumahnya Leo ada apa? Ace of Swords kembali. Queen of Cups, energinya Cancer. Secara general ini tentang home, fondasi, dan family. Bagaimana tentang emosional kita sendiri, bagaimana kita taking care of ourselves, ya, nurturing ourselves secara emosional. Dan buat kalian, Cancer itu ada di rumahnya material possession, value, income. Dan kalian dapat di rumah Cancer itu ada Eight of Cups. Kalian akan meninggalkan apapun yang membuat kalian tidak lagi puas dengan segala yang kalian punya. Kalian akan meninggalkan segala hal yang memang sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan emosional kalian sendiri. Two of Cups, ini bisa soulmate, twin flame, soul contract, past life connection, whatever. Ini judulnya komitmen. Bisa juga pernikahan itu sendiri, ya. Alright, segitu aja untuk tarotnya. Mungkin kalian berhubungan dengan Cancer, dengan Leo, dengan Scorpio, dengan Aquarius, dengan Pisces. Yap, gue akan klarifikasi beberapa kartu yang sudah terbuka di sini yang memang butuh klarifikasi lebih dalam. Gue undang kalian yang memang resonates dengan apapun yang sudah gue jelasin di sini untuk lanjut ke extended reading yang kalian dapatkan aksesnya melalui Karya Karsa atau jadi member. Semua link dan infonya ada tertulis di box description gue. Oke, sekarang kita ke Oracle Message. Dari Mystical Shaman, kalian dapat Jaguar kebalik. Ini artinya sudah waktunya kalian melepaskan hal-hal yang mengikat kalian, yang memang sudah lama kalian harus lepaskan.
saatnya kalian recovery dengan intuitif kalian sendiri, insting kalian sendiri, untuk memberi tempat kepada orang atau situasi, keadaan yang memang jauh lebih baik. Dan coba minta sama spirit jaguar ini ya, untuk narik lo dari toxic relationship. Karena emang udah saatnya kalian keluar dari yang toxic itu, supaya kalian juga punya energi yang lebih bisa menarik hal-hal yang lebih sehat dan menguntungkan dan berguna buat kalian sendiri. Earth, kayaknya udah jelas banget deh ya. Kalau Earth itu nggak perlu gue jelasin kan, tentang bumi kita ini sendiri, bagaimana kita menyelaraskan dengan alamnya, karena kita adalah bagian dari bumi itu sendiri bersama dengan makhluk-makhluk yang lain ya. Bagaimana kita menyelaraskan, bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita melindunginya, bagaimana kita apa yang akan kita perbuat, lakukan, ciptakan untuk bumi dan isinya, dan yang segala yang hidup di atasnya gitu, beserta isinya pastinya. Witness, kalian diminta untuk tidak terlibat, cukup mengamati, mencermati, karena dengan kita tidak terlibat, segala sesuatu yang kita inginkan itu terwujud lebih mudah. Kalian diminta untuk jadi saksinya aja, tanpa harus terlibat. Karena begitu kalian terlibat, energi jadi lebih ruwet gitu aja deh. Dan alam bawah sadarnya dari mystical shaman kalian dapat the rattle. Itu kayak ini spirit caller ya. Dia yang suka memanggil arwah-arwah, roh-roh, spirit ya. Ini kayak tongkat ritual gitu, dan bumi itu di atasnya berputar. Rattle. Kalian diminta untuk sadar sesadarnya. Jadi kalian diundang ya untuk ikut terlibat menciptakan dunia atau bumi ya, yang lebih baik untuk semua. Karena ketika kita berdoa untuk semua, yang terbaik untuk semua, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kalian butuhkan secara personal, itu adalah sudah termasuk di dalamnya gitu. Dan kalian dengan sadar sudah masuk berhubungan, maksudnya berpartneran dengan Tuhan itu sendiri, dengan alam itu sendiri, dengan semesta itu sendiri. Karena sebenarnya alat ini ya, kalian punya alat ini dan diminta untuk digunakan sebaik-baiknya. Karena ini ya, itu adalah doa itu sendiri sebenarnya. Doa itu sendiri ya, digunakan sebaik-baiknya, karena itu bisa jadi senjata menyakitkan diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan permintaannya adalah untuk berani bersikap, mengambil tindakan-tindakan yang memang berani, dan pinggirin semua hal atau keraguan gitu, atau keraguan dari jalan kalian itu sendiri gitu. Kok auranya berat ya Jen? By the way, dari Wisdom of the Oracle, di bawahnya Jaguar tadi ada Deep Knowing. Secara intuitif, secara intuisi kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Just do it, tanpa keraguan. Kartu keduanya, peace. Sekali lagi gue cuma mengingatkan,
Tidak akan ada damai tanpa konflik itu, yang menghadapi konflik itu sendiri. Konflik itu ada untuk menciptakan damai, untuk supaya damai itu tercipta. Kalau kita menghindari konflik, damai itu tidak akan pernah ada. Itu di bawahnya earth ya. Ingat, energi kita tuh saling mengikat satu sama lain, saling bergantung pula, saling mengadopsi pula. Di bawahnya witness ada not for you. Cermati aja. Kalian sudah tahu kok sebenarnya dengan energi deep knowing, kalau itu bukan untuk kalian. Memaksain diri untuk mencoba mengendalikan atau mengontrol kenyataan yang memang terkadang beberapa hal itu di luar kuasa kita. Just be the witness. Jadilah saksi itu sendiri. Alam bawah sadar dari wisdom of the oracle, time to go. Dan between world. Time to go, between world ini masa transisi ya. Meninggalkan yang lama, menuju ke yang baru. Gemini, Mars masuk ke kalian loh. Mars masuk ke Gemini tanggal 3 kemarin. Ya, artinya adalah sikap dan tindakan. Dan dari between world ini, jangannya cuman buang semua asumsi, kecemasan dan segala hal yang nggak perlu. Karena apa yang kalian akan hadapi, kalian belum pernah mengalaminya. Jadi jangan berasumsi. Last one, the divine wisdom card, perception, conversation with God. Untuk Gemini, bagaimana spirit akan membantu, membimbing Gemini di bulan Maret. Berikan petunjuk untuk Gemini bagaimana spirit akan membantu dan membimbing Gemini di bulan Maret. Apa yang Gemini harus tahu? Your potential is unlimited in all that you have chosen to do. Do not assume that a soul which has incarnated in a body which you call limited has not reached its full potential, for you do not know what that soul was trying to do. Ini menurut pemahaman gue, ini gue translate aja ya. Potensial kalian itu tidak terbatas dalam segala hal yang kalian pilih untuk lakukan. Jangan berasumsi mengenai jiwa yang sudah terinkarnasi ke dalam body. Yang kamu pikir itu terbatas. Itu belum mencapai potensialnya secara penuh. Karena kamu tidak tahu apa yang jiwa kamu sendiri, karena kalian tidak tahu apa yang jiwa kalian itu sedang coba lakukan. Screenshot ya. Jadi pas gue tadi ngeluarin kan kalian lihat sendiri ya, mental gitu kan. Ternyata ini dapatnya baliknya juga ada, dan kebalik tadi. Gue bacain ini juga ya karena kayaknya seru juga. All people are special and all moments are golden. There is no person, there is no time, one more special than another. Tidak ada orang,
Jadi maksudnya bukan itu, bukan tidak ada. Semua orang adalah spesial dan semua momen adalah emas. Tidak ada satu orang pun dan tidak ada waktu yang lebih spesial daripada yang lain. Jadi artinya semua, kita ini semua sama. Begitu juga dengan waktu. Itu buat gue common sense. Kemanusiaan itu sendiri ya, dan kesadaran kita sendiri. Kalau kita semua ini sama, tidak berbeda di dalam kesadarannya yang penuh. Karena kita semua punya potensial yang tanpa batas. Oke? Jangan lupa untuk ke extended reading kalau memang resonates ya. Sampai ketemu. Dah.